Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas salah satu materi dari uji kompetensi rekayasa perangkat lunak atau PPLG. Dan di sini saya sudah punya soal sampel. Begitu di sini ada soal pembuatan aplikasi kasir berbasis web ya. Dan ini beberapa yang akan coba digunakan di kelompok pekerjaan ini. Jadi ada struktur data, ada spesifikasi program, ada pemrograman terstruktur, juga ada best practice dan guideline. Jadi kalau kita pakai Laravel, begitu itu udah menggunakan salah satu panduan ya di PSR khususnya PHP. Jadi dengan kita mengikuti standarisasi yang dibuat dengan Laravel, itu juga berarti kita sudah mengikuti standarisasi yang direkomendasikan oleh PSR begitu ya. Dan berikutnya di sini ada menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis tag, juga grafis dan multimedia. Di sini membuat dokumen program, debugging, dan unit testing. Oke, berikutnya kita lihat ada skenario untuk pembuatan demo kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi kasir berbasis web menggunakan tadi Laravel. Kita prosesnya yaitu untuk memudahkan penjualan. Aplikasi ini memiliki kemampuan menambah produk ke dalam keranjang belanja. Nah, jadi ini akan kita coba bahas di sini. Apa saja yang akan kita coba sampaikan, teman-teman semua. Dan di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu penjelasan soal. Jadi kita akan coba lihat soalnya. Dari situ nanti kita akan coba breakdown di DFD atau data flow diagram, level 0 dan level 1. Juga nanti kita akan lihat untuk flowchart activity dan use case, juga entity relationship diagram. Kita akan cek beberapa software apa saja yang dibutuhkan. Juga nanti kita akan cek software lainnya, termasuk untuk kebutuhan development. Di sini kita pakai PHP 2. Dan kita akan coba install Laravel dan install Filament. Oke, mungkin sebelum install nanti kita ada setup project ya. Jadi di mana nanti kita ngebuat folder-folder yang pasti dibutuhkan untuk project tersebut. Oke, jadi pada pertemuan hari ini sebagai pengantar soal, kita akan lanjutkan beberapa soal yang ada di sini. Oke, di sini ada DFD level 0. Saya akan coba buat, dan ini adalah hasil gambarannya. Oke. Jadi pada DFD level 0 ini, kita lihat ya. Kita akan coba buat nanti fatpos, di mana nanti administrator bisa login, bisa logout, bisa enti transaksi. Jadi ini adalah arah panah input dari administrator ya. Jadi login arah panahnya ke dalam fatpos. Di sini ada CRUD, arah panahnya ini 2 ya. Jadi administrator bisa input CRUD, create berarti. Nanti fatpos juga akan mengirimkan data-data dari customer yang sudah diinputnya. Juga nanti bisa menginputkan update, juga bisa memberikan masukan untuk penghapusan begitu ya. Begitu juga untuk yang user kategori payment. Jadi di sini ada beberapa master data, customer, user, payment. Berikutnya nanti administrator juga bisa melihat transaksi apa yang sudah dibuat dan bisa melakukan generate report. Jadi ini semuanya bisa. Untuk yang manager dia bisa login logout, juga bisa membuat CRUD customer dan melakukan generate report. Untuk kasir, di sini dia bisa login dan logout, enti transaksi, juga ngebuat CRUD customer dan melihat transaksi. Untuk customer dia bisa mendapatkan invoice atau struk dari belanja. Dan di sini kita akan coba menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau memang ada soal tadi yang disampaikan,
Di situ tulisannya misalkan administrator, itu sudah pakai bahasa Inggris ya, administrator. Petugas itu yang menjalankan aplikasi, itu sebutannya kalau dalam bahasa Inggris kasir begitu ya. Dan untuk pimpinan dalam satu kepala cabang begitu ya, atau cabang kepala dari satu toko, itu kita bisa sebut dengan manajer. Dan untuk konsumen di sini ada, ini nanti kita akan pakai customer. Kenapa kita coba buat pakai bahasa Inggris? Karena nanti akan membantu kita memudahkan dalam membuat model dan berikutnya ya. Sehingga menu-menu juga kita akan coba menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita mengikuti standar internasional, sekalipun tadi soalnya di sini adalah petugas, pimpinan, konsumen. Sehingga nanti modelnya kita tidak akan buat petugas begitu ya, tapi kita akan buatnya di sana adalah kasir. Termasuk di sini ada pimpinan atau manajer dan termasuk konsumen ya. Kita nanti akan rubah jadi customer. Oke, ini DFD level 1, teman-teman semua. Kita akan lanjutkan di DFD tadi level 0. Sekarang kita level 1. Nah, ini lebih banyak lagi. Mungkin ini agak sedikit lebih kompleks. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa administrator yang dia bisa login gitu ya. Jadi seperti misalkan kasir. Jadi lebih di breakdown kembali dari data flow diagram level 0. Tadi kan secara general ya, global begitu. Jadi pada DFD level 1 ini lebih terlihat input apa, respon apa begitu ya. Jadi misalnya ini kasir melakukan entry atau login begitu. Nanti ke dalam modul login akan mengirimkan respon kembali, loginnya valid atau invalid. Nah, contoh seperti itu. Sehingga kita tahu data apa saja yang hanya bisa di-input atau data apa saja yang bisa kembali begitu ya. Jadi ada request dan ada respon. Ini terlihat dari seperti ini. Contoh misalkan ini kasir melakukan entry customer. Nanti data customer juga bisa diakses oleh kasir. Begitu. Itu contoh request dan respon yang diberikan oleh modul-modul yang ada. Jadi ini nanti lebih di breakdown modul-modulnya yang akan digunakan apa saja. Sehingga ini juga membantu kita nanti dalam pembuatan menu-menu ya. Di sini juga ada entry transaksi, view transaksi. Dan semuanya nanti ini terlihat data dikirim dan diterimanya seperti apa. Termasuk nanti invoice bisa diakses oleh customer. Ini gambaran saja teman-teman semua. Jadi nanti ini bisa dilakukan eksplorasi lagi lebih mendalam dan dikembangkan jadi lebih baik lagi ya teman-teman. Dan berikutnya kita lihat ada flowchart activity ya. Dari soal yang tadi disebutkan. Jadi transaksinya itu sebetulnya dimulai dari kasir. Oke. Jadi nah, di sini kita baca beberapa soalnya. Jadi memang tadi kita diminta untuk merancang dulu sistemnya dan ini adalah perancangannya ya, termasuk flowchart activity. Nah, petugas itu nanti akan dibuatkan akun dan sesuai dengan tadi kebutuhan yang diperlukan ya. Oke. Jadi transaksinya nanti digunakan itu dengan kasir melakukan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Lalu dia memilih produk-produk apa aja yang akan dibeli. Nanti dimasukkan jumlah kuantitinya dan di situ akan dilakukan perhitungan. Dikirim. Nah, sebelum dikirim nanti kita pilih terlebih dahulu metode pembayarannya seperti apa. Lalu melakukan pembayaran dan cetak. Struk juga nanti logout dan berakhir. Jadi untuk flowchart activity dari transaksi ini semuanya ada di kasir, di mana semua transaksinya itu nanti ada pada modul transaksi produk ya. Dari transaksi ini nanti akan melahirkan data-data transaksi yang akan di-generate oleh manager. Untuk use case yang nanti kita akan pakai di role and permission nanti ya, admin bisa login, logout,
Ada CRUD master, ada CRUD user, ada CRUD kategori payment, entity transaksi, view transaksi, generate report. Dan di sini ada beberapa yang tidak dimiliki oleh kasir ya. Di sini ada login, logout, CRUD customer, ada entity transaction, ada view transaction. Untuk pimpinan dia bisa login, logout. Oke, ini sorry bukan pimpinan ya. Jadi tadi ini adalah manager. Ya, login, logout, CRUD customer, view transaction. Untuk customer ini hanya bisa melihat transaksi. Itu dari mana? Ini sudah ada di sini ya. Oke, jadi hasil breakdown yang tadi itu adalah datanya diambil dari tabel ini. Dan berikutnya di sini kita lihat ada entity relationship diagram. Ya. Untuk hubungan relasi antar tabel ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada tabel customer, ada ID, ada nama, ada name, ada address, ada phone. Juga ada order, nanti ada ID, juga ada customer ID, diambil dari tabel customer. Ada data transaksi, ada date, ada total transaksi. Nah, ini order nanti akan terhubung dengan detail order. Di sini ada detail order ID, juga ada produk ID, ada quantity atau jumlah, ada subtotal. Subtotal ini nanti diambil dari price dikali quantity, nanti ada subtotal ya. Ini terhubung dari tabel produk. Di produk ada nama, ada name, ada price, ada stock. Oke, jadi ini untuk permodelan yang akan rencananya kita buat ya. Jadi itu tadi DFD level 0 gambarannya. Ya, jadi ada entity administrator, kasir, customer manager, dan ada aplikasi Fatpos. Dan untuk DFD level 1-nya, nanti setiap entity terhubung kepada fungsi-fungsi yang kita butuhkan pada aplikasi tersebut. Dan di situ ada flowchart activity yang digunakan oleh kasir. Di sini juga ada use case, jadi gambaran setiap user nanti diberikan akses apa saja. Juga ini untuk entity relationship diagram, tabel apa yang akan kita butuhkan nanti pada aplikasi ini. Sekali lagi ini adalah gambaran dari soal yang tadi kita baca, teman-teman semua, dan ini bisa terus dikembangkan ya. Jadi kalau ada yang nanti dirasa dibutuhkan untuk ditambah, nanti ini bisa dilakukan penambahan. Oke, kita akan lanjutkan. Kita sudah tadi bahas penjelasan soal DFD level 0, 1, flowchart activity, use case, RD. Dan kita akan sekarang lanjutkan ke software yang kita pakai. Di sini ada Laragon. Ya, Laragonnya nanti kita bisa install. Oke, dari sini ya. Teman-teman semua nanti bisa di-download sesuai dengan kebutuhan mau yang portable atau yang full app ya. Di sini full app menggunakan 64 bit, ini menggunakan Windows. Oke. Nanti sampel kalau sudah terdownload kita bisa buka. Oke, ini sudah menggunakan Laragon dari versi 6 dan untuk PHP-nya 8.2. Berikutnya untuk kebutuhan browser kita pakai Chrome di sini. Jadi ini jelas sudah pakai Chrome ya. Dan untuk text editor kita di sini pakai VS Code. Untuk DBMS kita di sini pakai Debufer. Jadi ini VS Code akan jadi aplikasi teman kita untuk melakukan pengeditan ya. Lalu kita buka lagi connection ya. Untuk cek kebutuhan yang dibutuhkan, oke, ini untuk yang PHP, Composer, Node.js dan MySQL. Nah, di sini kita sudah bisa jalankan Laragonnya dan kita bisa testing. Kita akan buka terminal. Jadi di sini cara kita buka terminal, kita jangan buka terminal selain dari project ini ya. Untuk memudahkan, ini menggunakan kontrol backtick begitu.
backtick itu biasanya kalau di laptop ada di bawah escape atau ESC ya, di pojok kiri sebelah atas. Oke, kontrol backtick itu untuk membuka terminal. Jadi nanti kita tidak buka terminal di tempat yang banyak ya. Semuanya dari sini. Oke, kita lihat di sini, kita cek untuk PHP-nya, PHP minv. Oke, di sini sudah 8.2. Terus kita cek juga untuk komposernya. Oke, komposernya 2.4 ya. Oke, kita cek Node.js-nya sudah 18 dan npm coba kita cek. Oke, ini npm-nya 8.18. Untuk database di sini sudah terhubung dengan database ya. Oke, di sini pakai MariaDB atau MySQL. Nah, ini untuk database kita. Ini pakai Heidi SQL. Jadi kita nanti bisa tambahkan database khusus untuk yang FATPOS. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kita akan setup project aplikasi yang akan kita buat. Itu yang pertama, kita buka dulu file explorer kita. Di sini saya ada data, ada development, project. Nah, di sini kita buat FATPOS. Oke, kita masuk ke dalam. Jadi FATPOS ini masih kosong. Kita coba buka di sini. Bukanya apa? Ini kita hanya buka yang pertama untuk VS Code-nya saja ya. Berikutnya kita akan coba melakukan instalasi project Laravel. Yaitu kita ketikkan composer create project Laravel titik. Ini kita akan maksudnya menginstal project Laravel di dalam direktori kita ini. Direktorinya ada di mana? Ada di FATPOS ya. Oke, kita tunggu sampai project instalasi ini selesai. Di sini sudah terlihat instalasi dari Laravel sudah berhasil ya. Ada beberapa tabel yang dibuat dan tabel yang dibuat ini menggunakan SQLite. Nah, kita akan coba menggunakan MySQL atau MariaDB. Oke, ini beberapa plugin yang sudah terpasang dari Composer. Kita akan coba buka dulu ke database. Kita buat create new database FATPOS. Nanti kita akan coba buka di dalam Debufer. Oke, coba di sini kita refresh. Udah ada ya di sini ya, ada FATPOS nih. Nah, ini masih kosong. Jadi kita akan hubungkan add folder to workspace. Direktori yang tadi sudah kita buat, kita akan simpan. Sehingga ini akan memudahkan pengerjaan kita nanti di kemudian hari. Development project, FATPOS.
Oke, ini yang sudah terinstall teman-teman semua. Dan kita bisa simpan workspace-nya. Oke, ini udah FATPOS ya. Berikutnya kita akan lihat di sini environment. Oke, di sini kita buat fatpos.test. Nah, di sini SQLite-nya kita ganti dengan MySQL. Dan command ini kita aktifkan. Database-nya tadi kita pakai fatpos. Itu password kita kosongkan. Nah, kita cara mengeceknya adalah coba kita melakukan migrasi ulang ya. PHP Artisan Migrate. Oke, jadi ini sudah termigrasi kebutuhan dari database. Cara mengeceknya gimana? Kita buka debugger, kita masuk fatpos. Nah, di dalam fatpos ini kita udah bisa lihat ada apa saja di dalamnya. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ada migration, password, session, user, semuanya udah dibantu dibuatkan dari migration yang ada di Laravel. Berikutnya kita lanjutkan yaitu dengan pembuatan kita akan lanjutkan dengan instalasi filamen ya. Jadi kita berarti buka terlebih dahulu ke dokumentasi yang ada dari filamen. Oke, kita buka get started. Jadi filamen ini adalah salah satu plugin extension yang kita bisa pakai untuk Laravel sehingga nanti akan membantu kita mempermudah dalam pembuatan aplikasi berbasis Laravel ini. Nah, di sini ada muncul instalasi. Caranya yaitu dengan melakukan instalasi dari Composer. Nah, di sini ada filamennya 32, nanti kita kosongkan, menyesuaikan dengan versinya. Nah, di sini ada perintah untuk instalasi filamen. Kita copy, kita masukkan ke dalam terminal kita. Untuk versinya kita hapus, agar dia menyesuaikan dengan Laravel kita. Composer require filamen -w. Oke, tunggu sampai proses instalasi dari filamen ini berhasil. Nah, sambil kita menunggu instalasi, kita akan coba lihat apa saja plugin yang terpasang di dalamnya. Jadi ternyata di dalam plugin filamen ini, ya, dia juga memasang banyak package yang lain ya. Di sini ada Blade UI Kit, ada PSR, ada Doctrine, ada Symfony HTML, ada Spati, ada Livewire. Jadi extension yang kita pakai ini filamen ini akan menghubungkan dengan banyak package-package yang lainnya. Jadi dengan kita menginstal filamen, ini package yang lain juga ikut terinstall. Ini ada cukup banyak banget ya. Dan itu yang akan membantu mempermudah pekerjaan kita. Oke, berikutnya di sini sudah terinstall. Kita akan coba install panel. What is the ID admin? Ini bisa kita kosongkan.
Apakah mau buka GitHub? No ya. Oke, jadi Filament sudah terinstall. Kita bisa jalankan PHP Artisan Serve. Nah, kita buka. Oke, ini sudah jalan ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.